banyak lah ya. Jadi banyak beberapa yang diantaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali. Misalnya di cabang Jombang, ya di cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Nah, pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang dari wilayah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membenarkan kabar pemberhentian Ketua PBNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar. Wakil Ketua PBNU Amin Said Husni mengatakan, pemberhentian Marzuki telah diproses sejak lama. Ia menepis anggapan bahwa pemberhentian itu ada kaitannya dengan pilihan politik Kiai Haji Marzuki di pemilihan presiden 2024. Proses pemberhentian juga sesuai ADART dan ketentuan yang ada. Menurut Amin, pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi. Wah, ini adalah masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan, dan di lingkungan NU itu mengabdi bisa dimana. Ya, ini proses yang sebenarnya belum besar. Apakah ada kaitannya dengan politik praktis, Gus? Ada dugaan soal politik praktis, Gus? Kalau itu terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silahkan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi kita nggak akan memaksa orang. Amin pun meminta masyarakat tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun apabila yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar. Amin perlu menjelaskan siapa yang akan menggantikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Menurutnya soal pergantian sudah ada aturannya. Sebelumnya soal pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar ini beredar lewat pesan media sosial. Terkait pemberhentian ini, PBNU telah mensosialisasikan dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU dan pengurus PBNU Jawa Timur di Surabaya. Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU. Senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini, dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dikabarkan telah mencopot Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kabar dicopotnya Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PBNU Jatim tersebar di beberapa pesan berantai WhatsApp. Kabar pencopotan itu pun dibenarkan oleh mantan Wakil Ketua Umum PBNU Jatim, yaitu Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam. Menjelang Pilpres, halo, Mbah-yai Agung Nirboyo Ploso sembarang niku wong ngalim-ngalim, punya kekuatan doa, punya ilmu ya sampun istikharah. Siapapun nanti sing didhawuh Mbah Yai, jenengan nderek saya. Lamun orang nderek duwe pilihan lain, menengok, ojo ngrasani Mbah Yai, ojo ngelokne Mbah Yai, ojo ngritik Mbah Yai, ojo tenan. Gak peduli sing didukung kebetulan kaum nasionalis rodok merah atau kaum kanan sing kenceng syariate, iku hitung-hitungane Mbah Yai dhewe. Gus Salam mengungkapkan pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar diketahui saat PBNU mengumpulkan para ketua PCNU sejatim dan jajaran PBNU Jatim di Hotel Sangrila Surabaya. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf, beserta jajaran PBNU lainnya. Gus Salam mengatakan alasan PBNU mencopot pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gresik Malang ini dari jabatan sebagai Ketua PBNU Jatim tidak jelas. Namun Gus Salam menduga pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar tersebut karena tidak mengikuti arahan PBNU untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 di pemilihan presiden 2024. Mungkin bisa ke arah sana karena tadi malam Rois Am memberikan pernyataan untuk mengarahkan mendukung 02. Anak putuku mondok Lirboyo, ben guru do aku tak nyoblos amin, wong Lirboyo ya amin, oleh niku oleh.
Halo. Anak putuku mondok teng Sidogiri. Tak delok pengumuman Sidogiri dukung Amin. Tak nyoblos Amin oleh. Anak putuku mondok neng Gasek Malang. Ora mondok neng Marzuki, mondok neng Bunyai Marzuki. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, dan mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Sirot menghadiri hal Al-Makfurlah Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta. Gus Yahya dan Said Agil Sirot menyambut Caimin. Awalnya Gus Yahya mengatakan, ia menceritakan bagaimana ia selalu istiqomah menghadiri haul. Sikap ia itu meniru Kiai Haji Said Agil Sirot. Ini adalah cara-cara santri melahirkan mahabbah, cinta kasih. Ini adalah cara santri-santri melahirkan mahabbah kepada para masyayikh dan ikhtiar menjaga ribat ruhaniyah antara santri dengan kiai-kiainya. Kalau Pak Muhaimin, seingat saya baru sekali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walau mungkin tidak menang, tapi tetap datang. Kata Gus Yahya, direspon gelak tawa hadirin. Kalau Pak Muhaimin, seingat saya baru sekali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang dalam haul bangunan. Gus Yahya pun tidak kuasa menahan tawa saat hendak melanjutkan. Ia lalu berceletuk, mumpung jadi ketua umum. Lalu giliran Kiai Haji Said Agil Sirot memberikan sambutan. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum PKB dan Cawapres 2024 yang insya Allah jadi Gus Dr. Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah. Sekarang malah kayaknya duluan saya. Sambung Kiai Said Agil Sirot lalu tertawa. Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan calon Wakil Presiden 2024 yang insya Allah jadi Gus Dr. Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah. Sekarang malah kayaknya duluan saya. Perpecahan antara Caimin dan Gus Yahya memang sudah tercium sejak lama. Namun hubungan keduanya semakin merenggang setelah Caimin memutuskan untuk menjadi wakil Anies Baswedan melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Beberapa kali Gus Yahya memberikan statement tidak ingin terlibat dalam sikap politik PKB. Ia bahkan meminta PKB tidak membawa nama PBNU dalam setiap manuver politik Caimin. Sementara itu, dengan dicalonkannya Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, membuat pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali viral. Ia meminta kepada warga NU agar tidak menggunakan Nahdlatul Ulama untuk berpolitik. Namun, berbeda dengan Ketua Umum PBNU sebelumnya, yaitu Said Agil Sirot, yang mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin harus menang di pemilu 2024. Said Agil menyebut PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama dan begitu pun sebaliknya. Pak Muhaimin harus menang. Dan kalau sudah menang, warga Nahdliyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Said Agil lalu menceritakan saat dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan tokoh lainnya membentuk tim 5 untuk mendirikan PKB. Said menyebut PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB yang artinya PKB berarti adalah NU. Waktu mendirikan PKB, tim 5 yaitu Kiai Ma'ruf, Kiai Said Agil Sirot, Kiai Rozi Munir, Pak Bagja, Kiai Dawam, dan itu adalah SK dari PBNU yang ditandatangani langsung oleh Gus Dur sebagai Ketua PBNU, membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB. Artinya PKB adalah NU. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengatakan penegasan NU adalah PKB itu untuk penguatan bagi kader agar tetap solid untuk pemilu 2024. Caimin mengatakan apa yang disampaikan Said Agil adalah penegasan komitmen juang PKB yang ke-NU-an. Sebetulnya yang disampaikan Kiai Said sebelumnya disampaikan Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai paling sepuh di Republik ini, usianya 98 tahun. Penegasan NU PKB, PKB NU itu penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid. Rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat, jangan lengah, jangan bermalas-malasan atau major. Mari merangkak ke rakyat untuk merebut cinta dan pilihan rakyat. Penegasan sebenarnya penegasan komitmen juangnya ke-NU-nya, karena PKB ini adalah mandat kejuangan. Kita jamaah kantun manut konten mawon. Dene zaman ramanut rapodo mbayai sakarmu.
tapi ojo ngrasani empeten lambene. Ben ngilmune panggah barokah ngono lho. Nek wong biasa kados kita wani ngelok ning Mbah Yai Dahploso, wani ngritik Mbah Warman Suryoboyo, ya terus dadi apa dheweke iki? NU capopo ning Mbah Yai kok wani